Dari dalam negeri, pandemi COVID-19 di Indonesia sepertinya semakin terkendali. Sejak akhir September 2021, tambahan pasien baru selalu di bawah 2.000 orang per hari. Per 10 Oktober, Kementerian Kesehatan melaporkan ada 894 kasus positif baru dalam sehari. Ini adalah tambahan kasus harian terendah sejak 21 Juni 2020 atau lebih dari setahun yang lalu. Sepanjang minggu lalu, rata-rata pasien positif bertambah 1.235 orang dalam sehari. Turun dibandingkan rata sepekan sebelumnya, yaitu 1.610 orang per hari. Laju pertumbuhan kasus harian pun melambat. Pekan lalu, rata-rata kasus positif tumbuh 0,03% per hari. Sementara minggu sebelumnya adalah 0,04% per hari. Penurunan kasus baru yang berlangsung secara konsisten membuat tekanan terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional semakin berkurang. Per 10 Oktober 2021, jumlah kasus aktif adalah 24.430 orang. Angka kasus aktif menyentuh titik terendah sejak 19 Juni 2022. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim Bayerische Aniline und Soda Fabrik atau BASF, produsen kimia terbesar di dunia asal Jerman, berminat untuk investasi dan membangun pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Bahlil, lokasi di Indonesia yang bidik untuk pendirian pabrik tersebut adalah Halmahera Tengah, Maluku Utara. Minat ini didapat saat bertemu BASF di tengah kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman belum lama ini. Dan pemerintah berjanji akan membantu BASF dalam merealisasikan rencana tersebut. Rencananya BASF ingin masuk ke Indonesia melalui kerjasama dengan Ermet, perusahaan pertambangan asal Prancis. Nantinya BASF akan membangun fasilitas pemurnian alias smelter nikel dan kobalt yang merupakan bahan baku baterai listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, Musa, dan berikutnya kita akan update dari penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi kedua hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan setelah sempat pada saat opening market mengalami penguatan, namun lagi-lagi level 6.500 ini menjadi level krusial juga dan membuat indeks harga saham gabungan akhirnya terkoreksi. Meskipun banyak analis memprediksikan juga bahwa ini adalah koreksi sehat. Ya, indeks harga saham gabungan melemah sekitar 0,34% di level 6.459,69. Level terendah hari ini adalah di 6.451,67, sementara level tertingginya adalah 6.506. Nilai transaksi perdagangan yang tercatat hari ini mencapai 15,9 triliun rupiah. Dengan jumlah saham yang mengalami pelemahan sebanyak 269 saham. Adapun saham yang mengalami penguatan 247 saham. Saham yang tidak bergerak 145 saham. Dan kita lihat dari indeks performance hanya hari ini saja yang tercatat IHSG memerah. Sementara pergerakan dalam satu pekan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga year to date masih positif. Bahkan year to date tercatat 8,04%. Dan kami update dari saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer per hari ini. Ada MDKA pemirsa dengan kenaikan 12,77%, disusul KAYU naik 9,68%, Bumi menguat 9,3%, kemudian Excel menguat 6,67%. Adapun saham-saham yang membuat indeks hari ini memerah ada BBYB melemah 6,99%, kemudian Pura minus 6,9%, MLPL melemah 6,7% dan SWAT turun 6,45%. Baik pemirsa, demikian update dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan selanjutnya kami update dari pergerakan bursa Asia. Di mana indeks Nikkei di Jepang mengalami penguatan 1,6%, berada di posisi 28.498,2. Kemudian Straits Times Singapura hari ini juga naik 0,22% di level 3.119,66. Adapun Kospi Korea Selatan melemah 0,11% di level 2.956,3. Hang Seng Hong Kong juga hari ini naik 1,84% di level 25.295,18. Ya, beralih ke informasi dari Falas ya, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap dolar Amerika di level 14.193 rupiah, kemudian euro 16.444 rupiah, pound sterling 19.402 rupiah, kemudian yen Jepang 125,95 rupiah.